Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Tafsir Juz Tabarak atau Juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Dan sebelum lupa, mohon maaf untuk Selasa depan kita tidak bisa hadir. Sekali lagi, untuk Selasa depan kita tidak bisa hadir, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong disampaikan kepada yang lain yang tidak hadir. Taib. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada ayat ke-43 dari surat Al-Qalam atau surat Nun. Allah berfirman, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mata-mata mereka tertunduk dan mereka diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka dulu diseru untuk sujud namun mereka enggan, padahal mereka sehat, selamat anggota tubuh mereka. Kita sampai kepada ungkapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, wa yadhhabul al-fujjar al-munafiqun liyasjudu fala yaqdiruna 'ala sujud. Yang terakhir kita baca, orang-orang fajir, orang-orang munafik yang mereka terkadang juga sholat, namun karena kemunafikan, karena riya, mereka ketika mau sujud di hari kiamat, fala yaqdiruna 'ala sujud, mereka tidak bisa sujud. Ini sekali lagi ditujukan kepada orang-orang munafikin, ataupun kata sebagian para ulama yang riya ketika sholat, ketika ibadah, ingin dipuji oleh manusia ketika di dunia. Maka pada hari kiamat mereka ketika diperintahkan untuk bersujud, mereka tidak sanggup bersujud.
Wa takunu dhuhuruhum kasayasil bakar. Punggung mereka itu seperti tanduk sapi, kaku keras. Ya, kemudian kata beliau, la yastati'una al-inhina. Mereka tidak bisa membungkuk, rukuk ataupun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa hadzal jazaa min jinsi amalihim. Inilah balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Ini salah satu kejadian yang wajib diimani ketika di hari kiamat orang-orang al-kuffar, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikun, demikian pula orang-orang yang ketika ibadah riya bukan karena Allah, mereka tidak sanggup melaksanakan perintah Allah untuk sujud pada hari kiamat. Seperti dalam ayat sebelumnya, wa yud'auna ila sujud, mereka disuruh untuk sujud, fala yastati'un, mereka tidak sanggup untuk sujud. Fa innahum kanu yud'auna fid dunya ila sujud lillah wa tauhidihi wa ibadatihi wa hum salimun la illata fihim fayastakbiruna an dzalik. Ketika mereka di dunia diperintah untuk sujud kepada Allah, untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, dan dalam keadaan mereka sehat walafiat, anggota tubuh mereka segar bugar, namun yastakbirun, mereka sombong, mereka tidak mau sujud kepada Allah. Ini mencakup tadi orang kafir, orang musyrik yang mereka tidak mau sujud kepada Allah, mereka sujudnya kepada selain Allah, kepada berhala-berhala mereka, kepada orang-orang yang telah mati dan seterusnya. Maka wayak bauna, ini yang kita terakhir baca kemarin, falatas al yauma idzin an halihim wa su'ima alihim, maka jangan tanya lagi pada hari kiamat bagaimana nasib mereka, artinya azab menunggu mereka. Fa inna Allah qad sakhita alaihim, Allah murka kepada mereka, wa haqqat alaihim kalimatul azab, dan berlaku atas mereka azab Allah, wa taqatta'at asbabuhum, terputus segala kebaikan mereka, walam tanfahumun nadama, tidak bermanfaat penyesalan mereka. Ini sekali lagi keadaan di hari kiamat atas orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah, yang tidak mau ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kemudian kalaupun mereka menyesali pada hari kiamat, sudah tidak ada manfaatnya. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Fajr yang sudah pernah kita pelajari bersama, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika mereka sudah diperlihatkan api neraka, dimasukkan ke dalam api neraka, mereka baru sadar tentang perbuatan-perbuatan mereka. Di antaranya perbuatan kufur, syirik, kemunafikan, riya. Kemudian kata Allah, wa anna lahu dzikra. Tidak ada lagi manfaat menyesali, mengingat yang telah berlalu ketika di dunia. Walam tanfa'humun nadama wal i'tidar yaumal qiyamah, tidak ada manfaatnya menyesali, tidak ada manfaatnya mengungkapkan alasan-alasan di hari kiamat. Fa fi hadza ma yuz'ijul quluba anil maqam alal ma'asi wa yujib at-tadarruk muddatal imkan. Maka dari ayat ini, dari kejadian yang Allah kabarkan di hari kiamat nanti, ada pelajaran yang berharga untuk mencambuk hati setiap kita, jangan sampai jatuh ke dalam kemaksiatan, apalagi kepada kemunafikan, kesyirikan, kekafiran, dan masih ada waktu untuk bertobat, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Artinya mumpung masih ada umur panjang, selayaknya setiap muslim muslimah untuk kembali ke jalan Allah, kembali kepada tauhidullah, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada taatillah wa taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-44. Allah berfirman, "Fadzarni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Maka biarkanlah aku, kata Allah, untuk aku menimpakan azab kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan kami akan ulur mereka dengan kenikmatan-kenikmatan, kemudian akan ditimpakan azab kepada mereka tanpa mereka mengetahui, menyadarinya. Wa umli lahum, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku, kata Allah, sungguh sangat kokoh. Ini ayat 44 sampai 45. Kita baca dulu tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Aida'ni wal mukadzibina bil Qur'anil azim. Tinggalkan aku, biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'anul azim. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau diperhatikan dari awal surat sampai akhir surat, intinya berkaitan dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari awal kalau kita masih ingat, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini inti pembahasannya. Allah membantah tuduhan orang musyrikin yang menuduh Nabi Muhammad itu gila. Ini berkaitan dengan apa? Dakwah Rasul SAW. Ketika Rasul mulai dakwah tauhid, melarang dari kesyirikan, mengharamkan penyembahan kepada selain Allah, Rasul pun dituduh majnun. Kemudian Allah memberikan pembelaan. Wa inna kala ajran ghairu mamnun wa inna kala ala khuluqin azim. Ini awal surat Al-Qalam tentang dakwah Nabi Muhammad SAW yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus membantah orang-orang musyrikin, sekaligus memberikan ancaman kepada mereka. Demikian pula di akhir surat Al-Qalam, intinya juga sama, tentang dakwah Nabi Muhammad SAW yang dimusuhi, yang diperangi oleh kaum musyrikin jahiliyah, namun Allah membela nabinya, membela yang menyeru kepada dakwah at-tauhid. Kata Allah, fadzarni, biarkanlah aku, tinggalkanlah aku. Ini sebagai bentuk at-tahdid, kata para ulama, ancaman kepada orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, yang menentang dakwah at-tauhid. Yakni wal mukadzibina bil Qur'anil azim, tinggalkan aku dan orang-orang yang mendustakan al-hadis. Ada beberapa penafsiran ulama tentang makna al-hadis dalam ayat ini. Fadzarni wa man yukadzibu bihadza al-hadis. Yang paling banyak mentafsirkan al-hadis adalah Al-Qur'anul Karim. Tinggalkan aku dan yang mendustakan Al-Quran. Seperti kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini. Sebagaimana juga Rasul bersabda, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik al-hadis yaitu Al-Qur'anul Karim, kitabullah. Ada pula yang mentafsirkan al-hadis yaumul qiyamah. Tinggalkan aku dan yang mendustakan hari kiamat. Ini yang disebut, dan ini sudah berulang-ulang kali kita sampaikan, dalam ilmu tafsir ada yang namanya ikhtilafut tanawu. Perbedaan ungkapan namun tidak saling bertabrakan, namun masih bisa dijamakkan. Jadi dalam tafsir tadi, sebagian mentafsirkan al-hadis adalah Al-Quran, ada yang mengatakan hari kiamat.
Dan ini kata ulama tidak bertentangan, karena intinya orang musyrikin jahiliyah mereka mendustakan apa? Kedua-duanya. Orang musyrikin mendustakan Al-Quran dan mengatakan in hadza illa qaul bashar, tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Mereka juga orang musyrikin mendustakan hari kiamat. Ini yang dinamakan dengan ikhtilafu at-tanawu, perbedaan ungkapan tafsir ulama namun tidak saling bertabrakan, bisa dikompromikan, bisa digabungkan. Nah, dan ini sudah kita sering sampaikan dari awal dahulu. Kemudian kata Syekh, fa inna alayya jazaa'ahum, sesungguhnya balasan mereka itu adalah tugasku ataupun adalah tanggung jawabku. Alayya jazaa'ahum, Allah yang menetapkan azab atas mereka. Ini ada dua faedah kata para ulama. Yang pertama, menghibur Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun orang musyrikin dengan kekuatan mereka ingin untuk menghancurkan dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah tauhid, mereka tidak akan mungkin sanggup melakukannya. Wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar, Allah akan balas makar mereka. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang musyrikin membuat makar jahat kepadamu. Mereka ingin membunuhmu, ingin memenjarakanmu, mengusirmu. Mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Ini sekali lagi, yang pertama untuk menghibur Nabi SAW, mengokohkan langkah Nabi dalam berdakwah. Ya, seperti yang sudah sering kita dengarkan bagaimana dakwah Nabi SAW mendapatkan banyak onak dan duri. Mulai dari caci makian, bulian dengan ucapan, dikatakan syairun majnun, dilempari kotoran ternak, dilempari batu sampai bercucuran darah, diboikot. Ya, demikian pula hampir dibunuh oleh kaum musyrikin jahiliyah. Namun sebagaimana firman Allah, inna kafaina kal mustahziin, sesungguhnya kami, kata Allah, mencukupimu wahai Nabi Muhammad dari orang-orang yang memperolok dirimu. Ini penjagaan Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula dalam ayat ini ada faedah at-tahdid tadi. Hiburan kepada Nabi, ancaman kepada orang musyrikin. Ya, kalau mereka tetap di atas kesyirikan mereka dalam mereka memerangi Nabi SAW dan dakwah beliau, maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna alayya jazaa'ahum, pasti aku akan membalas tipu daya rencana jahat mereka. Wala tasta'jil lahum, jangan tergesa-gesa ya dalam menghadapi mereka. Artinya nanti akan ada intinya as-sabr. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini yang dinamakan dengan al-istidraj. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, istidraj itu terus dikucuri berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, namun suatu saat azab akan datang kepada mereka. Sebagaimana kata Rasul, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asi innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah mengucurkan, menganugerahkan kenikmatan-kenikmatan dunia kepada seorang hamba karena kemaksiatannya, maka itu adalah istidraj. Ya, kalau bahasa mungkin bebasnya jebakan. Ya, diberikan berbagai macam kenikmatan, namun sekali lagi kalau tidak mau bertobat, azab sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak maksiat, semakin meraih banyak kenikmatan dunia, semakin dolim kepada orang, semakin banyak hartanya, kedudukannya, ya, semakin berbuat syirik, kufur, ya, banyak
ya kenikmatan dunia yang dia peroleh, ingat suatu saat azab itu akan menimpa. Ini yang Allah ancam orang musyrikin dengan al-istidraj tersebut. Fasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, makanya kata para ulama, setiap muslim muslimah wajib introspeksi diri, apakah kenikmatan yang mereka peroleh karena kemaksiatannya atau itu anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi hati-hati dengan al-istidraj. Fanumidduhum bil amwal wal aulad. Kata Allah, kami kucurkan, anugerahkan kepada orang musyrikin, orang kafirin yang menentang dakwah Nabi dengan berbagai macam kenikmatan harta, kenikmatan anak keturunan, wa numiddum fil arzaki wal a'mal. Kami kucurkan, anugerahkan kepada mereka berbagai macam rezeki, amal-amal, liyaghtarru, agar mereka semakin tertipu. Ya, kalau seperti yang pernah kita ilustrasikan, ya seperti kalau orang jebak apa? Tikus dan seterusnya, kan dikasih apa? Daging, dikasih apa? Makan yang enak untuk apa? Mereka tertipu sehingga masuk perangkap, kemudian apa? Azab, ya itu sangat amat dahsyat. Maka sekali lagi seorang muslim muslimah tidak boleh terperdaya, tertipu dengan kenikmatan dunia ataupun tertipu dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang kafir. Ya, kenapa kok orang kafir tuh kaya raya, orang terkaya di dunia orang kafir? Yang pertama, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata Rasul, dunia penjaranya bagi orang mukmin, ada hukum halal haram. Namun dunia itu surganya orang kafir. Di akhirat nggak dapat surga lagi, sudah cukup di dunia. Apakah kita masih iri dengan orang kafir tersebut? Ya, tertipu dengan kehidupan mereka di dunia. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah di sini, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun liyaqtaru wa yastamiru ala ma yadurruhum, agar mereka tertipu dan terus menerus di atas kekafiran, kesyirikan, ataupun penyimpangan mereka yang bisa mencelakakan mereka. Wa hadza min kaidillahi lahum, dan ini adalah rencana Allah terhadap mereka. Wa kaidullah li a'daihim matinun qawi, dan rencana Allah atas musuh-musuh Allah, atas orang-orang kafir, munafikin, musyrikin, ini sangat matin, sangat kokoh, sangat kuat. Maka seorang muslim muslimah wajib meyakini, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, musuh-musuh Islam. Jangan takut kepada yang berpaling dari tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Karena sekali lagi Allah Maha Perkasa, Allah yang akan melindungi. Wallahu khairun hafidha. Allah sebaik-baik yang menjaga. Yablughu min dararihim wa uqubatihim kullu mablaghin. Dan kalau Allah sudah menimpakan azab, tidak akan mungkin ada yang bisa lari darinya, akan mencapai mereka meskipun mereka bersembunyi di tempat yang sangat kokoh. Ini ayat ke-44 sampai 45. Kemudian ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Apakah engkau Nabi Muhammad meminta kepada mereka orang musyrikin upah dalam berdakwah? Fahum min maghramin musqalun, sehingga itu memberatkan mereka dengan hutang. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun.
ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan. Kemudian Allah mengatakan, fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil huti idnada wa huwa makdzum. Maka bersabarlah wahai Muhammad terhadap ketetapan Rabbmu, dan janganlah engkau seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kemudian Allah mengatakan lagi ayat ke-49, laula antadarakahu ni'matum mir rabbih lanubida bil ara'i wa huwa madhmum. Kalau sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Rabb-nya, maka benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Fashtabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Lalu Rabb-nya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Ini sampai ayat ke-50. Ayat surat Qalam sampai 52. Kita baca dulu sampai ayat 50. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Apakah engkau wahai Nabi Muhammad meminta kepada mereka upah ketika berdakwah sehingga menjadikan mereka keberatan dengan utang mereka? Apa maknanya? Kata Syekh, laisa linufurihim anka wa adami tasdikihim laka sababun yujibulahum dalik. Intinya, orang musyrikin ketika mereka berpaling dari dakwah tauhid, tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sebetulnya mereka tidak punya alasan yang benar sama sekali. Ini juga Allah sebutkan dari awal, dari awal surat tadi. Bahwasanya Nabi Muhammad wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi Muhammad akhlaknya luar biasa mulianya. Mereka sendiri apa? Mengakui. Kecuali kalau dari awal memang seperti sebagian orang naudzubillah min dalik sudah tidak layak menjadi tokoh masyarakat, tokoh umat dengan akhlaknya yang bejat dan seterusnya. Ini sekali lagi Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Kenapa kok nggak mau menerima dakwah? Apalagi mereka mengakui Nabi Muhammad al-amin, yang bisa dipercaya. Kenapa kok nggak diterima dakwah beliau? Dari sisi sini nggak ada alasan mereka berpaling dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Nabi Muhammad membawa ajaran yang hak. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad menunjukkan kepada siratin mustaqim, jalan yang lurus. Nabi Muhammad diberi wahyu Al-Quran yang mereka sendiri mengetahui bagaimana keindahan Al-Quran dan mukjizat Al-Quran. Mereka sendiri tidak sanggup untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Dari sisi ini nggak ada alasan mereka menolak Al-Quran. Ditambah lagi dalam sisi ini Nabi Muhammad ketika berdakwah nggak minta apa-apa. Nggak minta fulus, nggak minta harta, nggak minta kedudukan sama sekali. Nabi Muhammad hanya menyampaikan perintah Allah untuk berdakwah kepada mereka. Dan ini juga pelajaran bagi para duat, bagi para ustadz. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai niatnya dalam berdakwah, dalam menyampaikan al-haq itu harta ataupun urusan dunia. Sekali lagi ini juga pelajaran dari ayat am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Apalagi dengan tarif yang luar biasa. Ini luar biasa memberatkan umat. Wajar kalau orang itu tidak misalnya diterima. Sekali lagi Nabi Muhammad nggak minta apa-apa. Maka tidak ada alasan orang musyrikin menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Laisa linufurihim anka wa adami tasdikihim laka sababun yujibulahum dalik. Kata beliau, tidak ada alasan untuk mereka lari dari dakwah engkau Nabi Muhammad, tidak membenarkan ajaranmu. Sekali lagi nggak ada alasan sama sekali. Fa innaka tu'allimuhum wa tad'uhum ilallah limahdi maslahatihim. Engkau Nabi Muhammad mengajari mereka,
menyeru mereka ke jalan Allah murni demi kebaikan mereka, demi keselamatan mereka fid dunya wal akhirah. Min ghairi an tatlubahum min amwalihim, tanpa engkau meminta kepada mereka harta mughraman yaskulu alaihim, sehingga mereka terlilit hutang karena memberikan upah kepadamu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini sekali lagi juga bahan introspeksi bagi sebagian orang yang naudzubillah min dzalik, dakwanya luar biasa mahalnya sampai panitia pun akhirnya apa? Gali lubang tutup lubang, naudzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya 47, am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah mereka mengetahui hal yang gaib, ya, atau yang berkaitan dengan yang di Lauhul Mahfuz, fahum yaktubun, sehingga mereka menulis apa yang mereka tetapkan. Maka na indahum minal ghuyub, mereka tidak tahu hal yang gaib. Dalam artian mereka tidak mengetahui nasib mereka, jaminan atas nasib mereka di akhirat. Waqad wajadu fiha annahum ala haqqin, mereka tidak mendapati, ya, dalam hal yang gaib tadi, di antaranya tadi Lauhul Mahfuz, tentang mereka di atas kebenaran. Artinya mereka nggak ada jaminan mereka di atas kebenaran, tidak ada jaminan mereka pasti bahagia di dunia wal akhirah. Wa anna lahumus thawab indallah, nggak ada jaminan mereka mendapatkan pahala di sisi Allah, karena mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka yang mereka karang-karang sendiri, sebagaimana dalam ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam kepada kaumnya yang berbuat kesyirikan, ya sahibai sejeni a'arbabun mutafarriquna khairan amillahul wahidul qahar ma ta'budu min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum. Tidaklah yang kalian sembah kecuali yang dikarang-karang oleh nenek moyang kalian. Ya, maka nggak ada jaminan akan tadi nasib mereka di akhirat, nggak ada jaminan mereka di atas kebenaran, semuanya hanya ya karang-karangan mereka sendiri. Waqad wajadu fiha annahum ala haqqin wa anna lahum thawab indallah fahada amrun makana wa inna makan haluhum halamu anidin dolimin. Intinya alasan mereka ketika berpaling dari dakwah Nabi Muhammad, alasan mereka ketika menentang memerangi dakwah Nabi Muhammad, ya, tidak lain tidak bukan kecuali al-inad, keras kepala, menolak kebenaran meskipun datang dalam keadaan terang benderang. Sekali lagi, ini inti daripada kenapa orang musyrikin menolak kebenaran dakwah tauhid, dakwah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena al-inad wa zulm, kezaliman dan keras kepala, meskipun ya mereka kadang paham yang diajarkan itu kebenaran. Kemudian kata Allah dalam ayat 48, fasbir li hukmi rabbika, maka wahai Nabi Muhammad bersabarlah dalam menghadapi hukum Rabbmu, wala takun ka sahibil hud, dan jangan engkau seperti sahibil hud, yaitu Nabi Yunus ibnu Matta alaihissalam. Itnada, ketika beliau berdoa dalam keadaan beliau marah. Kita baca tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, falam yabqa illa sabr, maka tidak ada jalan yang terbaik menghadapi orang-orang yang keras kepala, yang menolak kebenaran, yang sombong, tidak mau mengikuti kebenaran, kecuali as-sabr, bersabar. Ya, makanya dalam surat Al-Asr, ya, surat yang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lauma anzal hujjat al-khalqi illa hadis surat lakafathum. Kata Imam Syafi'i seperti yang sudah kita sampaikan, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya selain surat Al-Asr, itu cukup bagi mereka. Di antaranya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis
as-sabr. Ada keterkaitan yang erat antara menyampaikan kebenaran dengan wajib bersabar. Karena bagaimanapun akan ada onak dan duri, ujian dan cobaan dalam menyampaikan kebenaran. Maka kewajiban yang menyampaikan kebenaran bersabar, dan terus bersabar. Makanya Allah menurunkan ayat tentang kesabaran dalam Al-Quran. Kata Imam Ahmad, ada kurang lebih 90 ayat atau di 90 tempat di dalam Al-Quran. Karena pentingnya as-sabr, terutama bagi para penerus dakwah an-nabi atau dakwah para nabi, para rasul harus bersabar. Menyampaikan dakwah tauhid ketika masih banyak yang berpaling, tidak mau menerima, tetap dakwah tauhid. Enggak ada yang menerima, tetap dakwah tauhid, bersabar. Jangan banting setir. Ikuti dakwah Nabi Muhammad SAW meskipun pahit rasanya, meskipun tidak ada pengikut. Sebagaimana kata Rasul, dulu ada Nabi nggak punya pengikut sama sekali. Bukan karena gagal dalam berdakwah. Memang itulah ujian dalam berdakwah. Terkadang diuji dengan tidak ada yang mau mengikuti dakwah tersebut. Keberhasilan dalam dakwah bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya jamaah, namun keberhasilan dalam berdakwah kalau ittiba, mengikuti dakwah para anbiya wa rasul, di antaranya dakwah tauhid, dakwah kepada al-aqidah as-sahihah. Sekali lagi, ukuran keberhasilan kebenaran dalam dakwah bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya jamaah, namun bagaimana al-ittiba, mengikuti dakwah para nabi, para rasul tersebut. Apalagi sudah kita sering sampaikan, mayoritas atau kuantitas bukan jaminan kebenaran. Sebagaimana kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka asabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas, kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Makanya di sini Rasul diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Meskipun tadi banyak onak dan duri. Baik. Kemudian kata beliau, tidak ada yang bisa dilakukan dalam menghadapi orang yang tadi sombong, yang berpaling dari kebenaran dalam keadaan keras kepala, kecuali sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan mereka. Wa tahammul lima yasur minhum. Bersabar dalam menghadapi ucapan, perbuatan mereka, wal istimrar ala dakwatim, dan tetap mendakwahi mereka. Rasul SAW ketika dakwah tauhid di kota Mekah dimusuhi, diboikot tadi, bahkan mau dibunuh, beliau pun dakwah ke Taif. Artinya ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas, nggak diterima di sini, coba yang di sana. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Nah, walihada qal fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah dalam menjalankan hukum Rabbmu. Di sini ada dua makna hukum Rabbmu. Lima hakama bi syar'an wa qadar. Hukum syariat dan hukum kauni. Hukum syariat seperti orang diperintah salat, harus ada kesabaran. Nggak sabar, nggak sholat dia. Sama dengan antum di sini. Belajar ilmu agama butuh apa? Kesabaran. Nggak sabar, ditinggal tidur. Nggak sabar, nggak datang. Nggak sabar, banyak onak dan durinya, akhirnya berpaling dari talabul ilmi. Semua ibadah itu harus dijalankan juga dengan as-sabr. Makanya kata para ulama, sabar ada tiga: sabar meninggalkan maksiat, sabar menjalankan ketaatan, bersabar menghadapi musibah. Tadi bersabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian sabar tadi qadaran, yaitu bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sekali lagi kita doakan saudara-saudara kita
yang tertimpa musibah ya di Sumatera atau di Aceh sana dan di mana saja mereka berada, semoga Allah memberikan kepada mereka kekuatan dan kesabaran, dan semoga yang meninggal dunia dari kaum muslimin dirahmati, diampuni oleh Allah, dan yang terluka segera disembuhkan oleh Allah, dan semoga Allah segera mengentaskan musibah dari mereka. Fal hukmul qadari yusbar alal mu'dhi minhu. Menghadapi takdir yang jelek atau musibah harus dengan kesabaran, ya, terutama tadi menghadapi orang-orang yang keras kepala, bukan hanya sekedar tidak mau menerima, bahkan memprovokasi orang untuk tidak menerima dakwah kebenaran tersebut. Wajib bersabar. Wala yutalaqa bisakhti wal jaza. Tidak boleh dihadapi dengan kemurkaan ya ataupun putus asa. Wal hukmu syar'i yuqabal bil qabul wa taslim wal inqiyad tamwi li amrihi. Demikian pula hukum syariat dilawan atau dihadapi ya dengan tunduk patuh, pasrah, dan juga dengan as-sabr tadi, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wala takun kasahibil hud. Jangan engkau Nabi Muhammad seperti sahibil hud. Kalau bahasa terjemahan secara ya letterleknya sahibil hud, temannya al-hud. Ya, hud ikan paus, ya, ikan yang besar. Yang dimaksud di sini adalah kata Syekh wa huwa Yunus ibnu Matta alaihi salatu wassalam. Ini insya Allah kisahnya sudah masyhur, bagaimana beliau alaihissalatu wassalam ketika berdakwah juga sama. Kaumnya berpaling dari dakwah beliau, tidak mau mengikuti dakwah beliau. Dan sudah kita sampaikan dari pertama, dakwah para nabi, para rasul sama. Mereka sepakat memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa dakwah mereka semuanya? An i'budullah, ibadailah Allah dan tinggalkanlah at-taghut, semua sesembahan selain Allah. Demikian pula dengan Nabi Yunus alaihissalam, beliau berdakwah kepada at-tauhid, melarang dari kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Namun kaumnya waktu itu berpaling dari dakwah beliau. Cuma beliau tergelincir, beliau tidak bersabar sehingga beliau meninggalkan kaumnya tersebut sebelum diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari tempat kaumnya tersebut, sampai beliau mendapati safina, kapal, kemudian berlayar di tengah laut tertimpa ombak yang sangat besar. Kemudian mereka merasa harus ada yang dikorbankan karena keberatan kapal tersebut, harus ada yang diturunkan dari kapal tersebut di laut. Dan ternyata Nabi Yunus alaihi assalam, dan beliau sadar itu akibat beliau meninggalkan kaumnya tersebut sebelum diperintahkan oleh Allah. Kemudian beliau pun istilahnya mangsa oleh ikan paus, masuk ke dalam perut ikan paus tersebut. Namun Allah ala kulli syai'in qadir, dan semuanya dengan apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Meskipun beliau sudah masuk ke dalam perut ikan tersebut, Allah menyelamatkan beliau. Makanya beliau dinamakan dengan sahibu al-hud. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.